Sih guys. Oke ya, selamat pagi. Kali ini balik lagi ke channel gua Flick Flash, dan kali ini guys kita mau ada edisi spesial. Sebelumnya pernah gua bikin semi podcast mungkin ya, tapi kali ini kita kayaknya beneran mau bikin episode yang podcast banget. Dan sesi pertama podcast kita kali ini ada tamu spesial guys. Kenapa? Karena orang ini cukup spesial di beberapa orang, tapi bagi beberapa orang nggak terlalu spesial. Jadi kita lihat aja dan silakan tentukan apakah dia spesial di mata lo. Oke. Tema kali ini adalah office talk, dan seperti yang lu lihat, bisa lu lihat di sini adalah office banget. Jadi office jaksel banget ya guys. Jadi cukup relate. Dan kalau lu menemukan video ini relate ke lu, silakan share dan bagi-bagi ke teman kantor lu, oke? Oke, langsung aja. Tamu kita kali ini adalah gue mau bilang a man that no need introduction, tapi dia nggak terlalu terkenal, jadi perlu gue kenalin kayaknya. Namanya adalah... Halo, aku Adit. Namaku Aditya. Oh, namanya Aditya. Oke. Ya, jadi kali ini guys kita bikin podcast buat kenang-kenangan juga, karena beliau nanti katanya akan melakukan transformasi posisi horizontal ya. Katanya horizontal, tapi gue nggak tahu. Mungkin posisi horizontal tapi gaji vertikal, gue nggak tahu ya. Itu bukan concern kita. Itu akan menjadi concern kita kalau memang berimpact kepada kita gitu ya. Oke, mungkin langsung aja Bang Adit. Ini kan kita di office nih dan temanya office talk. Mungkin yang pertama mau gue tanya adalah coba kenalin diri dulu dong selain nama. Oh iya. Okay. Ini sorry ya. Iya. Ya, halo guys. Namaku Adit. Aku sekantor sama Mas Ici sudah sekitar menuju 5 tahun. Mas Ici lebih lama dan sudah bersama tim Mas Ici sekitar 4 tahun dari awal sampai sekarang gitu. Jadi seperti itu perkenalan ya. Apalagi yang dibutuhin perkenalan? Oke, itu dulu. Udah nikah? Udah nikah ya. Udah nikah. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan. Nanti audiens ini, ini berapa ya? Sekitar 5.000 kurang 4.955 orang yang ada di online. Jadi 5 orang ya maksudnya. Oke, mungkin pertanyaan pertama, morning routine lu ketika pra office ngapain, Dit? Itu dulu. Gitu ya. Jadi pagi hari kita bangun sekitar 4:30 atau jam 5 ya, tergantung bangunnya jam berapa ya. Yang pasti kita jangan lupa kita sholat subuh dulu guys. Sikat gigi, cuci muka. Kalau WFH kita nggak perlu mandi. Nanti mandinya malam aja. Capek ya. Kalau WFO ya kita bolehlah mandi gitu ya. Terus kalau kita WFO bareng istri, biasanya gue menyiapkan barang-barang istri juga, masukin ke mobil, masukin tas, masukin laptop dia, kadang nyiapin bekal gitu ya. Jadi kurang lebih morning rutinnya seperti itu. Terus nanti udah deh kita nyetir bareng menuju ngedrop istri dulu, baru kita habis itu ke kantor gitu. Biasa banget ya, nggak apa-apa. Wow, ini amazing sekali ya. Mesti ada beberapa poin yang, wah ini kayaknya aneh banget ya. Kayak tadi gue denger nyetir bareng, gimana sih? Kayak gue nyetirnya sendiri susah gitu. Ini nyetir bareng kan kiri. Oke, enggak. Kita tahu ya artinya ya, tapi kita buat apa? Seru-seruan aja. Oke, pertanyaan kedua, nanti pertanyaan ketiga sampai keempat atau 5, silakan audiens yang sebentar saya dulu ya. Silakan audiens bertanya, tapi pertanyaan kedua ini nih lumayan nih. Jadi kan mungkin kita melihat banget ya, baik di waktu jalan di kantor maupun pulang kerja. Mungkin kita maksud saya mungkin kita sangat melihat fenomena ini gitu ya. Kan sekarang banyak banget kopi nih. Ada kopi yang di ruko, ada kopi yang kayak gedungnya tetap, ada kopi yang mobile gitu ya. Nah, pertanyaan gue adalah berapa persentase lu dalam seminggu beli kopi? Either kopi tanpa menyebut merek, kopi-kopi yang ruko udah ada tempatnya, atau kopi-kopi mobile. Berapa persentase lu beli kopi itu dalam seminggu? Ya, kalau boleh jujur ya, gue beli kopi sebulan sekali. Jadi gue bukan anak kopi guys, gue anak susu. Jadi kalau susu beli seliter mungkin 4 hari habis di rumah. Wow. Jadi cuman kalau kopi jarang banget ya, paling sebulan sekali, itu pun kalau emang lagi pengen aja. Tapi sangat-sangat jarang gitu. Oke. Bukan anak kopi susu, bukan anak kopi susu ya? gula aren gitu, bukan. Wow, ini lumayan ya guys, bagi newly married ini cukup mungkin bisa membantu signifikan dalam menghemat uang gitu ya. Oke, sorry, sebelum pertanyaan ketiga kayaknya konsumsi tolong dong, maaf. Maaf. Iya.
Silakan Bang Adit dikonsumsi kalau mau ya. Ini dimsum. Oke, guys, By tantenya Reza. Jangan lupa beli. iya, kameramen tantenya Reza ya. Oke, ini kita nunggu lagi ada pertanyaan yang mau masuk kayaknya sebentar ya. Oke guys, pelan-pelan ya pertanyaannya, jangan banyak-banyak dulu. Pendengar. Oke, ada lagi yang mau tanya dari audiens mungkin? Ya, tadi saya udah bilang banyak, ayo dong nanya, jangan malu-maluin host ini. Ada yang mau tanya? Atau mungkin Bang Aldi mau tanya? Skip. Oke. Iya, silakan kameramen mau tanya. Nanya kameramen. Bang Adit, gimana caranya coping stres kalau emang lagi jenuh banget? Relate ya guys. Relate. Mudah-mudahan ya. Stres banget yang nanya. Kayaknya yang nanya suka stres. Kalau yang diajarkan juga ya oleh istri gue tuh, kita harus punya hobi aja. Hobi lu badminton sama berenang, berarti itu coping stres lu aja. Emang maksudnya kalau di kantor kita pasti stres sih, kita pasti capek gitu 8 sampai 5. Kayaknya kalau stres aneh ya. Aneh. Kalau nggak stres atau nggak capek, ada yang aneh gitu. Pasti capek, cuman setelahnya kita harus ngapain gitu. Nah itu perlu punya hobi sih Ja. Jadi kalau lu udah punya hobi yang lu jalankan, lakukan itu biar lu bekerja looking forward in the end. Oke, hobi gue apa nih selanjutnya? Gue mau badminton abis ini, gue mau berenang, gue mau main tenis. Itu ya Bang Reja ya. Jadi salah satu tipsnya adalah hobi tentu yang positif ya. Oke, intinya adalah ada kegiatan lain yang positif ya Bang Adit ya. Betul. Jadi silakan cari kegiatan-kegiatan yang positif tentunya, jangan malah hobinya malah negatif. Oke, ada lagi guys yang mau tanya? Kayak lagi live streaming. Iya lagi streaming. Oke, satu pertanyaan lagi gua buka ya. Sambil nunggu mungkin kita ada stok pertanyaan juga nih. Oke, kalau nggak ada mau ada pertanyaan satu lagi nih Bang Adit, mungkin sebelum kita tutup podcast ini ya, nggak terlalu lama. Kan selain kopi kita juga ya di office itu kan sering mungkin makan di luar, lunch bareng, dan itu bisa jadi poin-poin interaction sama teman-teman sendiri atau mungkin relief stress dan lain-lainnya. Nah, berapa persentase lu dalam seminggu itu makan di luar? Apakah tiap hari atau kadang-kadang lu bawa bekal atau gimana? Oke. Kalau ngantor so far lumayan sering ya makan di luar ya. So far lagi belum sempet nih bikin bekal. Kalau bisa bikin bekal kita akan bekal, jadi bisa dibilang mungkin bisa 80 sampai 100% ya kita makan di luar ya. Mau di rumah pun juga kadang suka GoFood ya kita. Kecuali kita lagi punya stok masak, kita masak gitu ya. Jadi ya namanya juga zillennials ya, kita antara masak sama beli makanan beda tergantung mood aja. Oke, siap. Ya, coba sebentar, sepertinya ada yang mau tanya satu, kita kasih kesempatan ya. Coba sih kita join dulu. Suaranya mungkin kedengeran di sini. Ngomong di TV. Iya. Nggak usah join, maksudnya. Nggak usah. Oke, coba ngomong bisa kedengeran harusnya ya. Oke. Halo, Ya boleh. halo Kakak Adit. Halo, Kita mau Kakak nanya Yuni. dong kesannya nih selama menjadi leader di tim DIT itu seperti apa? Karena kan di tim DIT ini banyak banget ya warna-warnanya gitu, dari berbagai kalangan usia, terus juga ya orangnya macam-macam gitu. Kesannya gimana? Terus ada dua pertanyaan sih sebenarnya. Yang pertama itu cara handle-nya tuh gimana? Cara ngehandle orang yang banyak banget nih macamnya. Walaupun kita cuman ya nggak nyampe 10 juga gitu ya. Tapi kan ini kan orangnya banyak kepribadian gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesannya selama di DIT tuh kayak gimana? Udah itu aja sih. Terima kasih Kakak Adit. Seru banget di podcastnya. Wow, pertanyaannya ini office banget ya, dari cara ngomongnya ya kan. Gimana ya kan? Apa gimana kalau Jaksel, Bang Adit? Waduh, nggak tahu sih. Saya Bekasi. Guys, lu dulu berkopi belum sih? Nggak sih? Apa siang aja kopinya? Apa nggak usah dulu? Cogan. Atau gimana? Oke, ini ada yang calling ini katakan sama nih. Jangan diangkat. Oke, lanjut Bang Adit. Oke guys, makasih ya Yuni udah bertanya, seru banget nih. Ini pertanyaan menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita membahas ya kalau bisa dibilang ini sih, ini mungkin menjawab sekaligus ya. Jadi kalau dibilang kesan, gue tuh sangat seneng dengan tim DT yang orangnya tuh unik semua gitu. Menurut gue ini sebuah blessing bahwa mempunyai tim yang sangat unik,
yang setiap orang tuh punya sifatnya masing-masing, punya cara kerjanya masing-masing, range umur kita bervariasi semua, gender bervariasi gitu ya, dari yang laki-laki, perempuan, yang lainnya gitu ya. Jadi itu mungkin sebuah kesan top of mind gue ya, bahwa seru gitu loh punya tim yang sangat unik. Dan ketika cara handle-nya gimana, yang pasti gue nggak akan mau membuat kalian menjadi sama gitu. Gue nggak mau keunikan ini harus dipaksa menjadi satu warna aja, satu aliran aja, yang dimana sebenarnya ini justru ada sebuah kekayaan alam, sumber daya alam yang harusnya kita lestarikan gitu ya. Jadi gue akan selalu nge-approach kalian dan bagaimana kita bekerja itu dengan cara masing-masing gitu ya. Reja mungkin punya caranya sendiri dalam bekerja, Batiur, Aldi, Mas Ici gayanya masing-masing, punya gayanya berbeda masing-masing, pokoknya unik gitu semuanya ya. Jadi justru keunikan itu yang harus kita tonjolkan. Toh Indian kita tujuannya sama semua ya, yaitu Indian ya kita kerja bareng mencapai tujuan kita bareng, walaupun satu jalannya lewat Bekasi, satu lewat jalan tol dalam kota ya nggak masalah ya. Jadi itu bagaimana handle dan dari situ itu justru kebahagiaan sendiri sih buat gue untuk punya tim yang unik banget ya orang-orangnya gitu. Setiap ngobrol ada aja yang beda tiap orang gitu ya. Setiap ngerjain case, nih orang beda ya cara ngerjainnya, nggak masalah sih. Ayo kita explore cara dia gitu. Jadi itu suatu hal yang sangat membuat gue, kalau gue bisa bilang ya, selama jadi leader DT tuh gue nggak pernah bosen gitu. Dengan celetukan-celetukan kalian, dengan cerita-cerita kalian, dengan cara kerja kalian, itu suatu hal yang bikin gue nggak pernah bosen. Jadi bisa dibilang sama di DT tuh gue nggak pernah bosen sih gitu. Jadi sangat bersyukur, terima kasih semuanya selalu menunjukkan keunikan kalian, selalu tidak malu menunjukkan siapa kalian, pribadi kalian, dan harapannya itu akan selalu kalian pertahankan dan kalian tonjolkan menjadi kekuatan kalian. Jangan sampai orang melihat keunikan kalian tuh bukan kekuatan, padahal itu adalah kekuatan kalian gitu. Itu ya. Terima kasih ya. Pesannya sekalian langsung. Iya ya. Pesannya udah tadi kan? Udah itu ya, udah termasuk ya. Billahi taufik walhidayah. Oke guys. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Atau mungkin kita hitung sampai 10 ya. Ini ada yang join baru nih, Bang Afnan. Iya, audiens. Oh ya, ada yang mau nanya juga. Gimana Bang Afnan atau Mbak Dia, ada yang mau ditanyakan? Bingung, Afnan bingung nih. Tidak bisa berkata-kata. Terakhir ini ya tadi deh. Iya. Ada yang mau ditanyakan Bang Afnan di podcast kita ini? Ya ada lah. Nggak ada ya? Aman aja lanjut. Aman lanjut. Oke, Mbak Dia. Datang aman aja loh. Aman pokoknya lanjut deh. Aman aja lah. Kayak lagi abis ngecek building gitu, aman-aman gitu. Lo terserah aja ke para pejabat memang ninggalin kalian semua. Oke. Parah emang. Udah Thank you, gua tendang Afnan, thank kan. you. Masih masuk aja. Iya kan, iya kan. Oke, Mbak Dia ada yang mau ditanyain nggak? Bila nggak bosan gitu. Bener. Mbak Dia ada yang mau ditanyain? Afnan? Sekarang ninggalin kalian semua. Iya. Statementnya Tapi, iya. kita-kita. Tapi ditinggalin. Iya. Tapi lihat dong, terencana banget gak sih? Macam apa? Nah kan. Kalau gue jadi kalian sih gue marah ya. Balik-balik dari motor terus dikasih ini pakai perahu. Gue rasa, gue sih jadi lu. Iya. Ini kayaknya instigator banget ya. Dia mau datang untuk ngacak-ngacak kita semua. Guys. Dia Dia belak. bukan makanya tapi mau provok. Dia mau Davide et Impera. Oke guys, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Dia, Afnan, Yuni, Diana, Mbak Sasa. Ada lagi? Atau Mbak Tiur, Aldi, Reja, Handy Forum? Oke, nggak ada ya? Dari gue itu aja kok. Oke, siap. Gue masih Ci. Udah cukup. Udah cukup panasin ya. Oke guys, kalau nggak ada lagi, gue mau ucapin thank you buat Bang Adit sudah datang di podcast. Ngasih beberapa hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, yang positif bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang nonton ini.
termasuk juga yang kamerain karena dia cukup capek tadi ngamerainnya dan mungkin nggak tahu fokus apa nggak dengerin materinya. Oke, kalau gitu thank you banget kepada yang nonton ini, apalagi nonton dari awal sampai akhir tanpa di skip menitnya, detiknya gitu ya. Thank you banget, appreciate. Dan kalau memang menurut lu bisa dapat banyak manfaat dari video ini, silakan like, subscribe, share juga, dan khususnya share ke teman-teman kantor lu yang mudah-mudahan yang bisa jadi relate banget dengan beberapa topik yang kita bahas. Oke, kalau gitu thank you partisipasinya, sekali lagi terima kasih udah menonton video kita kali ini. Thank you guys.